Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penentuan fase dan data refinement dari data hasil pengukuran HRD yang telah dilakukan. Nah, dapat teman-teman lihat pada data mentah HRD ini hanya memiliki dua parameter, yaitu parameter sudut dan intensitas atau jumlah. Sehingga perlu dilakukan penentuan fase untuk mengetahui sampel apa yang telah dianalisis dan refinement data. Nah, pada aplikasi Match yang telah dibuka, pertama-tama sebelum kita membuka datanya, perlu teman-teman pastikan bahwa pada user level teman-teman itu telah berada pada tingkatan expert. Nah, untuk mengukur user level itu, teman-teman dapat mengklik pada menu option, lalu klik pada menu general option, dan klik pada bagian batch. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa user level pada software Match ini terletak pada expert. Jika user level teman-teman terletak pada beginner, itu akan membuat analisis data atau grafik yang telah diperoleh itu akan dilakukan secara otomatis, dan terkadang analisis yang dilakukan secara otomatis itu memiliki hasil yang kurang tepat ketimbang analisis yang dilakukan secara manual. Nah, untuk mengubahnya menjadi expert, pertama-tama teman-teman klik pada bagian expert, save as default, dan klik OK. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka data hasil karakterisasi HRD dengan cara pada klik menu file dan klik open, atau dengan cara cepat teman-teman dapat tinggal mengklik Ctrl O. Klik OK. Nah, pada grafik HRD ini, dia ini memiliki sumbu Y-nya itu berupa intensitas dan sumbu X-nya itu berupa 2 theta. Jika teman-teman zoom pada grafik ini, terlihat bahwa grafik ini itu tidak cukup halus, sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukuran data HRD yang dilakukan, karena grafik yang tidak cukup halus ini menandakan bahwa pada grafik ini itu memiliki cukup banyak puncak-puncak yang tidak penting, sehingga kita perlu menghaluskan grafik ini dengan cara klik pada menu pattern dan klik pada menu smooth raw data, atau dengan cara cepat teman-teman dapat klik pada Ctrl F4. Nah, jika kita zoom, dapat kita lihat bahwa puncak-puncak tidak pentingnya ini sudah jauh lebih rendah dan hanya tersisa puncak-puncak pentingnya, yaitu pada puncak ini, puncak 1, puncak 2, puncak 3, puncak 4, puncak 5, puncak 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, pada tiap puncak ini akan kita lakukan penarikan garis atau penandaan dengan menggunakan menu Ctrl X sehingga dihasilkan garis hitam seperti ini, dan akan kita tandai pada puncak ini. Untuk menandainya, kita hanya perlu mengklik pada Ctrl dan klik kanan. Nah, dapat terlihat bahwa puncak ini telah ditandai dengan adanya garis biru. Lalu kita akan melakukan penandaan pada puncak-puncak lainnya, seperti yang kita lakukan pada puncak pertama. Nah, untuk menggesernya itu teman-teman tinggal mengklik shift dan mendragnya itu ke puncak yang teman-teman ingin cari. Nah, setelah penandaan telah berhasil dilakukan pada puncak-puncak yang telah dihasilkan, teman-teman dapat klik pada bagian Run Phase Identification atau Search Match, sehingga dapat ditentukan apa saja
fase yang terdapat dari data HRD ini. Pada menu di bawah ini adalah menu loadingnya. Nah, dapat terlihat bahwa dari penandaan puncak-puncak yang kita lakukan dihasilkan beberapa fase seperti TiO2, ada Al 0,08, Cl 0,07, Nb dengan bentuk kristal butil. Nah, nilai FOM dapat menjadi nilai untuk memvalidasi seberapa besar kemungkinan sampel ini, data yang dihasilkan dari sampel ini merupakan TiO2 atau sampel lainnya. Nah, pada data ini memiliki nilai FOM yang cukup tinggi, yaitu 0,8514. Semakin mendekati nilai FOM ke 1, maka semakin baik. Maka data ini dapat di double klik sehingga dapat terpindahkan pada bagian ini. Nah, pada data ini dapat kita klik pada menu report. Nah, pada menu report ini dapat dihasilkan banyak data seperti persen komposisinya, komposisi unsurnya, dan nilai-nilai lainnya seperti contoh kristal sistemnya, yaitu tetragonal dengan unit sel A dan C. Nah, pada sistem kristal tetragonal, unit sel A itu sama dengan unit sel B, sehingga nilai unit sel B tidak ditulis. Nah, pada data ini harus kita simpan, karena data ini akan diperlukan untuk pengujian lebih lanjut. Kita klik save. Nah, setelah itu data ini dapat kita close. Nah, lalu yang selanjutnya, setelah kita dapat menentukan fasenya, yaitu pada fase sampel ini berupa TiO2, yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah penentuan refinement datanya. Nah, penentuan refinement data dapat menggunakan menu foolproof. Perlu dipastikan bahwa teman-teman telah mendownload menu foolproof pada website Match yang akan disediakan pada software Match ini. Nah, lalu kita klik pada Run Foolproof Gradfield Refinement. Kita klik. Nah, berikut ada foolproof-nya. Nah, pada foolproof ini akan dihasilkan dua parameter, yaitu pertama final weight Harvey break L factor sama final radius C kuadrat. Nah, nilai C kuadrat ini menentukan bahwa seberapa mirip grafik yang kita hasilkan ini dengan grafik yang terdapat pada database dari aplikasi Match ini. Sedangkan pada final weight Harvey break L factor ini menentukan bahwa seberapa mirip nilai dari ataupun struktur dari data sampel hasil karakterisasi HRD ini dengan database dari Match. Semakin mendekati kedua nilai ini dengan nilai 0, maka semakin baik. Nah, lalu yang selanjutnya akan kita lakukan adalah penentuan refinement data yang lain. Kita klik pada Run New Calculation, yaitu, nah, pada menu Automatic Refinement ini akan kita matikan terlebih dahulu. Lalu klik pada bagian Advanced dan klik pada Shift on 2 theta axis. Setelah itu akan kita klik Run Foolproof-nya. Nah, untuk melihat data hasil refinement yang telah kita peroleh,
kita akan mengklik pada menu datasheet dan klik pada menu refine. Berikut adalah hasil dari data refinement-nya. Nah, dapat terlihat bahwa dari data yang kita hasilkan ini disandingkan dengan referensi yang terdapat pada bibliografi ini. Nah, untuk struktur kristalnya dapat teman-teman klik 2 kali pada bagian nomor ini sehingga akan terdownload nantinya. Lalu selanjutnya ini ada data-data yang dihasilkan. Dan ini adalah formulanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.